Oke, sebelum kita memulakan ibadah pada pagi hari ini, mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang hadirat dan takhta anugerah-Mu. Kami mau mengucap syukur, terima kasih karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan-Mu. Pertama-tama Tuhan, karena kami dapat menikmati persekutuan bersama kami. Terlebih daripada itu, kami menikmati apa yang sudah Engkau cipta, yang Engkau sediakan untuk kami. Dan untuk itu Tuhan, sekali lagi kami mengatakan terima kasih banyak-banyak. Pagi hari ini, kami akan mendengar daripada firman-Mu. Tapi sebelum itu, kami mau memuji, memuliakan Engkau dulu Tuhan. Karena Engkau layak disembah, layak dipuji. Dan biar semua pujian kami ini berkenan kepadamu, dan ini keluar daripada hati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat SIB HCC. Selamat hari Minggu. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan saat ini. Haleluya. Bersuka di hadirat
setiap pintu bagi kita. Haleluya. Pada saat kita tiada jalan, Tuhan membuka. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan.
sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau mengambil perjamuan kudus dulu, sebab saya ingat sudah beberapa waktu kita tidak ambil perjamuan kudus. Dan untuk itu saya bawa kita untuk membaca di dalam Matius 26. Bunyinya begini: dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Ini adalah satu passage ataupun satu firman Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Dia berbicara secara umum dan berbicara secara pribadi kepada kita masing-masing. Mula-mula dia menawarkan, inilah roti, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi kita semua harus mengambil bahagian. Dan kita tahu implikasi daripada kita makan ini adalah kita mau menguatkan, kita mau memberi satu aku janji yang baru kepada Tuhan, bahwa saya mau ikut engkau sampai selama-lamanya. Mari kita ambil, kita pecah-pecahkan dan kita makan. Selain roti, Yesus juga mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberinya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Sangat-sangat penting, saudara-saudara. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Kita mengatakan, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Tanpa penumpahan darah, tidak ada penyucian pengampunan dosa. Nah, lalu pada pagi hari ini kita minum dengan satu keyakinan bahwa darah Yesus itu sudah dan akan membenarkan kita di depan Bapa bila kita berjumpa dengan Dia di surga. Amin, saudara-saudara. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami sudah mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu apa yang kami lakukan ini adalah sebagai sesuatu yang kami lakukan untuk menaati perintah, di mana kami mengingatkan bahwa waktu kami mengambil ini, kami mengatakan bahwa Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga, dan akan kembali lagi untuk kami. Lebih manis lagi bahwa di dalam kematian, di dalam penumpahan darah itu, dosa-dosa kami dihapuskan sehingga kami layak di depan-Mu, dan kami layak untuk bersama-sama dengan Engkau, Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan karena memperingatkan kami tentang ini, dan kami akan terus melakukannya sampai kami bertemu muka dengan muka Engkau di surga ini, Tuhan. Kami berdoa semua ini dan berterima kasih hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus, juru selamat kami, Tuhan kami dan kawan kami yang setia. Dan kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Oke, kita masuk ke kupasan ataupun ke pelajaran terakhir tentang gereja yang ke-7 di dalam buku Wahyu. Kita tahu bahwa di dalam buku Wahyu dia menceritakan tentang 7 gereja-gereja. Kita sudah dengar itu semua, dan hari ini kita belajar tentang gereja Laodikia. Nah, persoalan dia,
apakah ini saja gereja yang wujud pada waktu itu ataupun pada waktu ilham ataupun nubuatan ini ataupun visi ini disampaikan kepada Yohanes, Rasul Yohanes? Memang sebanyak banyak, tetapi saya percaya bahwa gereja-gereja yang dipilih, gereja-gereja yang disebut di dalam Wahyu 1, 2, dan 3 ini adalah menggambarkan gereja-gereja sepanjang zaman, bermula daripada selepas Yesus naik ke surga sampai kepada nanti dia memanggil kita kembali bila dia mengangkat kita. Nah, gereja Laodikia ini sebenarnya di gereja Laodikia ada beberapa gereja yang dekat di situ juga, seperti gereja Kolose, gereja Antioquia. Dan kita tahu bahwa di dalam kisah para rasul menceritakan bahwa di Antioquia lah orang-orang percaya yang pertama sekali disebut sebagai orang Kristen. Nah, tetapi kenapa gereja Laodikia daripada gereja-gereja yang dekat di situ yang dipilih? Ada maksudnya. Kita lihat itu di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat demi ayat dan saya akan mengupasnya supaya kita lebih jelas, lebih mengerti tentang apa yang disebutkan di dalam hanya 6 ayat ini. Yang pertama sekali dikatakan ayat yang ke-14 Wahyu 3 itu begini: tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, dia mengatakan inilah firman dari Amin. Kita tahu biasa kita mengatakan Amin itu untuk mengiyakan sesuatu yang kita yang disebut, yang diucap ataupun di dalam doa kita biasa mengaminkan. Tetapi maksud amin yang sebenarnya, kalau kita pergi, amin dalam tulisan Ibrani itu terdiri daripada 3 alfabet, yaitu alef, mim, dan nun. Nah, alef itu adalah merujuk kepada Elohim. Elohim. Bila kita mengaminkan itu bermaksud amin, ataupun alef itu Elohim. Elohim maksudnya Tuhan. Kemudian mem itu adalah melek, dan nun itu adalah ni'iman. Ni'iman yang bermaksud setia. Jadi apabila kita mengatakan amin, kita menginvok, kita mengatakan bahwa Tuhan Raja yang setia itu kami setuju. Jadi dia sebagai Raja yang setia, bila kita mengaminkan, dia tidak ada pilihan, sebenarnya tidak ada pilihan. Dia akan menggenapi apa yang kita setujui ataupun imani. Itulah sebab sangat penting apabila ada sesuatu, ada khotbah, ada doa yang disampaikan, penting kalau itu sesuai, setuju, kita setujui, aminkan. Bila kita aminkan, itu pasti digenapi oleh Tuhan. Nah, dia katakan di sini, inilah firman dari Dia yang amin, saksi yang setia dan benar. Daripada amin saja itu kita dapat melihat bahwa Dia itu sudah setia, dan Dia katakan, Dia kasih buat satu penekanan, emphasis bahwa Dia itu adalah benar dan Dia itu adalah setia. Nah, kenapa perlu Dia mengatakan bahwa Dia adalah saksi yang setia? Kita tahu, saudara-saudara, bahwa akhir daripada kehidupan manusia ada 2 sebenarnya kursi pengadilan. Kita tahu kursi pengadilan yang pertama itu dikenali sebagai kursi pengadilan Kristus, dan kursi pengadilan Kristus ini bukan untuk semua orang, tetapi hanya untuk orang-orang yang percaya. Nah, di situ kita akan diadili bukan karena kita masuk dalam pengumuman yang kekal ataupun apa, tetapi kita diadili untuk memberi ganjaran berkenaan ataupun berhubungan dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, kita menghadap Yesus di kursi pengadilan Kristus untuk menerima apa yang perlu kita terima daripada
Tuhan. Dan kedua adalah kursi pengadilan yang dikenali sebagai The Great White Throne Judgment ataupun kursi pengadilan aras putih. Nah, inilah yang sangat-sangat menggerunkan orang yang berhadapan dengan Yesus di kursi ataupun di takhta Great White Throne Judgment itu adalah kursi pengadilan hidup dan mati. Nah, bagi kita yang sudah menghadapi Yesus di kursi pengadilan Kristus, kita tidak akan menghadapi lagi Yesus sebagai hakim, karena kita sudah melaluinya dan kita sudah confirm kita punya keselamatan. Dan di sini yang sangat penting sekali adalah orang katakan bagaimana saksi itu, bagaimana dia punya credibility. Sebab kita tahu di mahkamah manusia, apabila ada sesuatu case yang apabila ada satu case dipertikaikan di hadapan hakim ataupun magistrate, pihak peguam bela, pihak pendakwa akan berhujah, dan untuk menguatkan hujah-hujah mereka itu, mereka akan menampilkan saksi-saksi. Dan satu daripada trik ataupun cara untuk memenangi, biasanya yang peguam bela ini untuk memenangi dia punya case itu, dia akan menyerang credibility saksi-saksi. Saksi-saksi itu dikatakan kau ini pernah begini, kau pernah berbohong, kau punya kelulusan itu tidak seperti apa yang kau katakan. Karena sebagai contoh, apabila seorang patologis memberi keterangan tentang yang si mangsa ini dibunuh menggunakan begini, dan apa yang dia sampaikan itu diterima bersandar ataupun berdasarkan kepada dia punya kelulusan yang berkaitan dengan postmortem. Nah, ada kadang-kadang peguam bela ini menyerang credibility si patologis tadi, sehingga kira-kira dengan menyerang credibility-nya dia boleh mengatakan bahwa apa yang dia temui, penemuan ataupun keterangan yang dia beri itu tidak boleh diterima, dan itu boleh menyelamatkan dia punya klien. Nah, di sini kita dapat melihat pentingnya suatu saksi yang tidak boleh dipertikaikan. Dan Yesus mengatakan begini di dalam ayat yang pertama itu, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Bermakna apabila Yesus memberi keterangan kesaksian tentang seseorang itu, tidak mungkin ada orang yang dapat mempertikaikannya, sebab dia mengatakan dia adalah saksi yang benar dan setia. Itu sebabnya saudara-saudara, apabila Yesus mengatakan bahwa ini jemaat HCC yang begini-begini, mereka itu sudah mengikut saya dan menerima saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak dapat dipertikaikan oleh siapa-siapa pun, termasuk iblis. Itu sebabnya Yesus dikatakan dia menjadi saksi untuk memberi keterangan tentang keselamatan. Nah, tetapi di sini dia menceritakan ini untuk orang-orang di Laodikia. Bila dia menceritakan siapa dia, kalau kita lihat daripada Efesus sampai kepada yang sebelum ini adalah Philadelphia, Yesus menceritakan ataupun dia mengatakan bahwa dia itu adalah memiliki ketujuh bintang. Dia berjalan di antara 7 bintang, di antara 7 kaki dia. Dia adalah yang memiliki pedang yang bermata dua. Dia adalah Tuhan yang memiliki ketujuh roh Allah itu di dalam kitab Sardis ataupun dalam buku tulisan kepada Sardis. Nah,
dengan dia punya credibility yang tidak boleh dipertikaikan itu, lalu dia memberi teguran. Nah, untuk Sardis, dia mengatakan, saya adalah yang setia dan benar. Apa yang saya ucapkan ini benar. Engkau, dia bilang, saya tahu pekerjaanmu. Engkau ini tidak dingin, ayat yang ke-15. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya. Ayat ini, ataupun perkataan ini, alangkah baiknya ini, kalau kita pergi ke teks asli, dia bukan mengatakan, oh alangkah baiknya, oh sungguh baik kalau kau sejuk, ataupun kau panas. Bukan begitu sebenarnya dia punya maksud. Maksud di sini adalah, saya memberi cabaran kepada kau. Saya memberi kata dua kepada kau. Kau harus sama dah kau dingin ataupun kau panas. Tidak boleh di tengah-tengah, tidak boleh 50-50. Kan selalu kita bilang ada orang di atas pagar. Dia tidak sejuk dan tidak panas. Dia ambil jalan tengah supaya kalau yang di sebelah kiri, pagar sebelah sini oke, dia masuk di sana, dia diterima. Kalau sebelah sini oke, dia masuk di sana, boleh diterima. Itu orang yang di atas pagar. Dan Yesus mengatakan di sini, hai kamu orang-orang di Laodikia, saya mencabar kamu supaya jangan kamu jadi dingin dan panas macam suam-suam kuku. Sebab ada dia punya akibat, saudara-saudara. Orang yang suam-suam kuku ini, Yesus mengatakan, saya akan muntahkan kamu daripada mulutku. I will vomit you from my mouth. Itu yang sangat-sangat menyedihkan. Bila kita sudah dimuntahkan, kita tahu itu bukan sesuatu yang produk yang boleh dipakai balik, boleh dikitat balik kan. Kita tahu kenapa orang muntah sebenarnya. Orang muntah karena makanan yang masuk dalam mulut itu tercemar sehingga tidak boleh diterima oleh tubuh. Bila tidak boleh diterima oleh kita punya sistem, dia akan dimuntahkan. Padahal makanan yang baik itu masuk daripada pintu depan dan nanti akhirnya dia akan keluar di pintu belakang kan. Setelah semua nutrien-nutrien yang baik itu diserap, diambil oleh kita punya tubuh untuk kegunaan. Tetapi ternyata apa yang Yesus katakan di sini, kamu seperti satu makanan yang tidak boleh dipakai dan sudah tercemar gara-gara karena kamu dingin dan panas. Yesus menceritakan ataupun memberi satu gambaran, analogi seperti dia akan memuntahkan kamu. Kita tahu kadang-kadang kalau kita pergi kedai makan, kita minta minuman, bila air kopi itu ataupun minum itu datang dalam keadaan yang suam-suam, moi, kenapa minuman ini begini? Saya mau yang panas. Kita kasih kembalikan, kita mau minuman yang panas. Itu yang Yesus maksudkan, supaya kita buat satu pendirian. Pendirian dia, saya ikut Yesus ataupun saya menolak Yesus. Itu saja. Sebab kalau di tengah-tengah engkau akan tertolak. Nah, saudara-saudara, saya masih ingat waktu sekolah dulu ada satu pepatah yang berkata begini, seperti anjing balik mengurus muntahnya. Artinya muntah itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat lagi. Dan kita lihat yang seterusnya, Yesus mengatakan, engkau menjadi suam-suam oleh karena tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan kau yang akhirnya engkau menjadi suam-suamku. Mungkin kau bermula sejuk, tetapi akhirnya engkau menjadi panas, tetapi akhirnya daripada panasnya kau kembali ke tengah-tengah. Kenapa? Sebab di sini dikatakan, sebab engkau berkata di dalam ayat yang ke-17 itu, sebab engkau berkata, dia bilang, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, rupanya dahulu mereka waktu dalam keadaan yang mungkin awal kehidupan mereka sebagai orang percaya, mereka itu daripada sejuk, suam-suam, kemudian menjadi sangat panas. Tetapi ada hal-hal yang membuat
fokus mereka itu beralih, yaitu sambil mereka mengikuti Yesus, sambil mereka mencari kekayaan, dan kekayaan itu membuat mereka, bila mereka sudah begitu kaya, begitu makmur, mereka mengatakan, oh, saya tidak memerlukan Yesus lagi, sebab saya sudah kaya, saya sudah memperkayakan diriku, dan saya tidak memerlukan apa-apa. Dan manusia itu kadang-kadang sombong. Dia mengatakan, aku sudah kaya, aku sudah memperkayakan diriku, aku tidak memerlukan apa-apa. Kalau kita selalu mengatakan aku, itu adalah satu ciri-ciri ataupun tanda kesombongan sudah masuk di dalam kita punya kehidupan. Kita lihat di dalam Yesaya 14 bagaimana Lucifer ataupun iblis itu jatuh. Dia adalah ketua penyembahan kepada Allah. Akhirnya dia mengatakan, aku mau naik melebihi bintang-bintang Allah. Aku mau naik ke sebelah gunung di utara. Aku mau duduk di the assembly of God's people. Artinya aku. Apa maksudnya aku itu? Aku itu adalah dia sudah menjadi sombong. Dia ingat dia melebihi Tuhan. Dia begitu mulia sekali, dan dia mau menjadi seperti Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, dia dibuang daripada surga, dan dia sekarang menjadi musuh Tuhan. Bukan musuh yang sebenarnya yang boleh bertanding ataupun berlawan dengan Tuhan, tetapi Tuhan memberi dia kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia itu he is nothing. Dia tidak ada apa-apa. Jangankan Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah pun boleh berhadapan dengan dia. Apalagi kita punya panglima, kita punya bos besar. Donald Trump bilang kan, Jesus is the boss. Nah, bos kita dia boleh seperti dalam Pergamus ataupun di dalam surat gereja-gereja yang lain itu, Yesus mengatakan dia memiliki pedang yang tajam bermata dua, dan dengan itu saja, dengan ucapan saja, Tuhan boleh mengalahkan iblis. Dan itu sebab kita ini memiliki kuasa yang begitu luar biasa hebat, karena kita memiliki Yesus. Kuasa Yesus itu ada di dalam kita, sudah ditransfer, sudah kita miliki. Nah, itu sebabnya di sini mengatakan, kau berkata aku sudah kaya. Hati-hati saudara, apabila kita sudah memikirkan, oh saya sudah berkecukupan, aku sudah memiliki hal-hal yang sangat banyak, sampai orang kaya itu, kalau kita masih ingat cerita dia sudah jadi kaya, dan dia bilang, saya sudah terlalu kaya, di mana lagi saya mau simpan saya punya aset-aset ini? Lalu dia pikir-pikir, oh saya akan kasih renovate saya punya rumah yang tempat saya punya harta itu, dan saya simpan saya punya apa yang baru ini, dan saya akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, relax kau, steady kau, sebab engkau memiliki harta yang cukup banyak. Kalau bahasa orang Sabah, cukup untuk 7 keturunan. Betulkah boleh bertahan sampai 7 keturunan? Sebab mungkin kita pun pernah mendengar ataupun pernah melihat bagaimana orang yang kaya raya, bukan calang-calang, bukan dia jutawan, tetapi dia adalah bilioner yang memiliki uang beribu-ribu juta, tetapi akhirnya dia boleh jatuh bankrupt, dia boleh jadi miskin semiskin-miskinnya, bukan sedikit. Saya menganjurkan kita untuk mencari, memang ini ada. Nah, itu sebab kita tidak boleh mengandalkan sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk mendapatnya dan untuk menyimpannya. Tetapi apabila kita bersandar mengandalkan Tuhan, Tuhan tahu bagaimana memelihara kita sampai akhir masa. Nah, saudara-saudara, yang Yesus katakan kepada orang Laodikia itu, baik kamu sejuk ataupun sama ada kamu panas. Saya berharap supaya kita yang mendengar khotbah pada pagi hari ini akan memutuskan
akan mengambil satu ketetapan bahwa kita mau panas, kita tidak mau suam-suam, separuh sejuk, separuh panas. Sebab kalau kita berstatus itu, kita akan dimuntahkan. Seperti yang saya katakan tadi, muntahan itu adalah satu produk yang tidak ada guna lagi, kan? Dan orang yang dimuntahkan itu, kita lihat Yesus menceritakan mereka itu dibilang seperti orang yang melarat, dia bilang bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, buta dan tanya. Tapi kita tidak sadar diri bahwa kita dalam keadaan begitu. Kalau dalam bahasa Inggris dia sebenarnya lebih jelas dia punya pengertian. Dia bilang you are wretched, miserable, you are poor, blind and naked. Nah, ini yang Yesus katakan kepada orang-orang di Laodikia yang mengandalkan apa yang dilihat daripada luar sebagai sesuatu yang mulia, yang orang bilang glamour. Tetapi Yesus menceritakan kamu ini seperti orang yang malang, yang miskin, buta dan telanjang. Kalau kita memperhatikan perkataan ini satu-satu dan memikirkan bagaimana orang yang demikian, kita boleh melihat satu keadaan di mana orang-orang ini tidak direspek, tidak diberi penghormatan oleh manusia lagi, oleh orang lain. Sebab nilai mereka secara manusia itu sudah sangat rendah. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada orang Laodikia ini, jangan kamu tembelang kacang, kira-kira begitulah. Jangan kamu sombong, sebab kesombongan itu membawa kepada kebinasaan. Lalu Yesus bukan hanya dia memberitahu ataupun mengidentifikasikan kita punya kelemahan dan kekurangan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-19 itu, dia bilang, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Maksud Tuhan untuk menyatakan kekurangan, kelemahan orang di Laodikia ini adalah supaya mereka bertobat. Karena hanya melalui pertobatan mereka boleh dipulihkan. Lalu apa yang Yesus katakan? Oleh sebab itu dibilang, saya disabkan kamu supaya kamu membeli daripadaku emas yang murni dan juga pakaian putih, supaya kamu memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan yang terakhir dia bilang, beli daripada saya IMO made in heaven. Ada kamu lihat IMO di dalam ayat yang ke-18 itu dia mengatakan minyak untuk melumaskan matamu. Nah, itulah minyak itu adalah IMO yang selalu kita gunakan untuk menegakkan, untuk membuat kita punya penglihatan lebih jelas, mata kita lebih segar, kan? Ini yang Yesus beritahu kepada mereka. Sebab di dalam kesombongan orang akan menjadi short-sighted. Dia punya mata itu boleh menjadi juling, dan kadang-kadang oleh karena short-sighted dia tidak dapat melihat bagaimana kadang dia berpakaian yang bagaimana di depan Yesus, di depan Tuhan. Orang yang begini dia berpakaian yang tidak wajar. Dan Yesus menganjurkan, Yesus memberi nasihat, beli daripadaku emas yang dimurnikan, yang sebenarnya adalah kekayaan sejati, genuine richness ataupun genuine wealth. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita dapat melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini kita boleh menjadi sejuk, kita boleh menjadi suam-suam, kita boleh menjadi orang yang panas juga. Nah, ini adalah pilihan kita mau berada di mana. Tetapi Yesus mengatakan, saya mau supaya kamu jadi panas. Dan itulah yang saya harapkan menjadi pilihan jemaat yang mendengar khotbah pada pagi hari ini. Karena dia bilang, siapa yang menang, dia akan duduk bersama aku atas takhta.
sebagaimana aku sudah menang dan aku duduk bersama dengan Bapa di atas takhta. Inilah ganjaran dia. Dan yang ujung sekali dia mengatakan, yang bertelinga hendaklah mendengar. Di dalam semua surat-surat daripada Efesus sampai kepada Laodikia ini, akhir daripada semua teguran dan peringatan yang diberi oleh Yesus itu, dia akan mengatakan begitu. Yang bertelinga haruslah dia mendengar. Jangan kita dengar saja, tetapi kita tidak mengamatinya. Kita harus menghayati, memikir, dan supaya kita jelas tentang itu. Supaya jangan kita menjadi apa yang Yesus katakan, yang dia muntahkan daripada dia punya mulut. Orang yang dimuntahkan oleh Yesus, saudara-saudara, itu adalah satu situasi keadaan yang sangat-sangat amat dikesali oleh orang-orang yang dimuntahkan oleh Yesus itu. Karena akibatnya mungkin kita rasa, oke, sekarang, tapi akhir nanti bila kita berhadapan dengan reality antara kehidupan dengan penghukuman, orang akan menyesal. Tetapi seperti lagu yang selalu kita dengar, menyesal pun sudah tidak berguna, menyesal pun sudah lambat. Dan yang manis sekali, Yesus mengatakan ayat 20, sesungguhnya lihat, dia bilang, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Apa maksudnya? Dia datang, dia dalam keadaan di mana situasinya sangat singkat, sangat kritikal. Itu sebab dia pergi ke muka pintu dan mengetuk pintu supaya kita membuka pintu hati kita. Bagi maksud satu, dia masuk untuk kita mendapat pertobatan, kita mendapat anugerahnya Tuhan. Dia bukan masuk begitu-begitu saja. Dia masuk untuk duduk-duduk dengan kita, untuk dia cerita-cerita supaya ada satu orang bilang fellowship. Kemudian di dalam fellowship itu kita akan mendengar apa yang dia mau berikan kepada kita, dan dia juga mau mendengar apa kita punya keluhan-keluhan, apa yang kita mau daripada kehidupan ini sebenarnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apabila kita mendengar firman ini, apabila kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita, jangan keraskan hatimu, bukalah pintu supaya akhirnya bila sampai masanya Tuhan mengatakan, aku akan membawa dia duduk di atas takhta bersama dengan aku. Nah, inilah message yang kita boleh dapat daripada gereja Laodikia. Gereja Laodikia ini dianggap ataupun dilihat sebagai gereja yang suam kuku, the lukewarm church. Kita tidak mau secara gereja ini terjadi di tempat kita, tetapi kalau kita menyadari ini, mari kita tinggalkan situasi suam kuku itu. Kita mau berganjak dan bergerak ke tempat di mana kita panas sampai Maranatha. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar daripada firman-Mu tentang surat yang dikirim kepada jemaat di Laodikia. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana situasi kami secara gereja di depan Engkau, tetapi kami sebagai gereja terdiri daripada individu-individu. Saya berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, bahwa kami menyadari keadaan kami. Kalau ada yang kami sejuk ataupun suam kuku, Tuhan tolong kami, peringatkan kami supaya kami berganjak dan menjadi panas, karena itu yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Karena yang suam kuku akan menerima akibat di mana kami akan ditolak, kami akan di-reject Tuhan untuk selama-lamanya, dan itu sangat-sangat malang sekali untuk kami. Karena selama ini Tuhan, untuk beberapa waktu kami sudah berusaha, sudah mau mengikuti Engkau, sudah mau pelajari, dan kami tidak mau segala usaha kami ini menjadi sia-sia hanya karena kami kurang mengerti akan
peringatan daripada Engkau Tuhan. Beri kami hati yang mudah menerima, hati yang mudah dibuka untuk pengajaran-pengajaran baru daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau mau mengajar kami hari demi hari, dan sampai kami boleh mencapai kesempurnaan itu hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, saya berdoa firman ini dimeteraikan dalam hati kami yang kuasa Roh Kudus, sehingga ini akan membimbing, akan menuntun kami sampai kepada Engkau memanggil kami kembali ke rumah. Kami berdoa semua ini, mengucap syukur semua ini hanya di dalam nama Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Thank you.